Jika kita pahami di esensinya yang lebih mendalam, ternyata trauma ini bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang kita alami, tapi juga berhubungan dengan hal yang tidak kita alami yang menurut kita seharusnya kita alami. Apa maksud dari kalimat ini? Sederhana sekali. Di berbagai kejadian yang menyebabkan trauma atau luka batin dalam diri kita, pastinya ada kebutuhan emosi yang terlanggar. Ada harapan kita yang tidak terpenuhi, di mana kita justru mengalami hal yang sebaliknya. Kita ingin merasa aman, tapi malah mengalami kejadian yang membahayakan. Bukankah ada kebutuhan emosi aman yang terlanggar di sana? Kita inginnya merasakan kenyamanan, kepastian, yang terjadi malah hal-hal yang mengakibatkan kita merasa tidak nyaman atau menghadapi ketidakpastian. Bukankah lagi-lagi ada kebutuhan emosi yang terlanggar di sana? Artinya, di balik berbagai kejadian yang kita rasa melukai kita, ada sebuah kondisi ideal yang terlanggar di kejadian itu. Terlanggarnya kondisi ideal itulah yang kemudian kita kenal tadi sebagai trauma atau luka batin. Sebagai manusia, ada berbagai kebutuhan emosi yang kita ingin penuhi dalam diri kita. Kita ingin merasa aman, kita ingin merasa dicintai atau diterima, dan begitu juga berbagai macam kebutuhan emosi lain yang kita ingin penuhi dalam diri kita. Tapi mari realistis bahwa dalam kenyataannya tidak semua kebutuhan emosi itu bisa terpenuhi begitu saja. Betul? Bahkan dalam beberapa kasus, bukan hanya tidak terpenuhi, kebutuhan emosi itu bisa terlanggar yang mengakibatkan munculnya luka dalam diri kita. Salah satu teori dalam dunia psikologi bahkan mengulas bahwa sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara emosi sejak kita kecil sampai kita beranjak dewasa. Ketika kebutuhan emosi itu tidak terpenuhi, maka akan muncul potensi gangguan di masa dewasa nantinya. Kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Bukankah ini yang tadi kita bicarakan? Bahwa trauma atau luka batin berhubungan juga dengan adanya kebutuhan emosi yang terlanggar. Kenapa hal ini saya angkat di video kali ini? Karena bagaimanapun juga saya ingin menggugah kesadaran kita semua bahwa kita semua punya trauma. Kita semua punya luka batin dalam diri kita. Meskipun di derajat yang berbeda tentunya. Kenapa demikian? Karena tidak selalu segala sesuatu yang kita alami selalu sejalan dengan harapan kita. Akan selalu ada kekecewaan dalam diri kita atas berbagai peristiwa yang pernah kita alami di masa lalu. Dan hal itu manusiawi adanya. Alih-alih kita merasa aib atau merasa malu mengakui bahwa kita punya trauma atau luka batin, belajarlah dulu pertama-tama untuk mengakui dan menerima bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari luka. Itulah langkah awal menuju proses penyembuhan dan perubahan yang hakiki. Tapi lalu bagaimana kalau iya kita sudah mengakui dan menyadari bahwa kita punya trauma dan luka batin dalam diri kita yang bersumber dari kejadian masa lalu? Bukankah yang berlalu sudah berlalu, tidak bisa lagi kita ubah? Betul, begitulah kenyataannya. Kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi berita baiknya, sejalan dengan definisi trauma yang dikemukakan oleh Dr. Gabor Mate, bahwa ternyata trauma bukanlah yang terjadi pada diri kita, melainkan reaksi dalam diri kita atas apa yang terjadi pada diri kita. Saya sepakat dengan Dr. Mate yang mengatakan bahwa hal itu merupakan hal yang baik adanya. Kenapa demikian? Karena jika trauma adalah apa yang terjadi pada diri kita, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Yang sudah terjadi, sudah berlalu. Tapi jika trauma adalah apa yang terjadi dalam diri kita sebagai reaksi atas apa yang terjadi, maka kita bisa mengubahnya. Karena itu ada di dalam diri kita. Maka fokus perubahannya pun kita tujukan ke dalam diri kita. Maka esensi dari penyembuhan luka batin bukan mengubah yang sudah terjadi, melainkan mengubah reaksi kita atas apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Karena reaksi itu ada dalam diri kita, maka belenggu itu pun ada dalam diri kita. Itulah kenapa kunci untuk menciptakan kebebasan pun hendaknya kita mulai dalam diri kita. Itulah kenapa judul dari program pembelajaran ini adalah The Freedom Within, kebebasan dalam diri. Kita cukupkan dulu bahasan kita di bagian 2 program pembelajaran kita kali ini. Mari melanjutkan perjalanan kita ke bagian 3 di program pembelajaran ini yang akan membekali dasar-dasar kesadaran esensial yang harus ada di dalam diri kita sebelum kita memulai proses perjalanan perubahan dan penyembuhan diri.